Halo, halo. Pak Anhar, halo. Halo, Oh iya, iya. Kita mulai ya, Pak. mari kita mulai, Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Salam. Anhar, teman-teman Selamat pagi. mahasiswa angkatan 9. Pagi ini materi kita tentang negara, agama, dan keluarga di Indonesia. Biasanya pembahasannya seru karena beberapa hal seringkali dianggap sensitif untuk dibahas gitu ya. Atau yang kemarin sempat punya pertanyaan tentang ini, silahkan nanti diangkat untuk diskusi. Gitu ya. Baik, sebelum kita mulai diskusi, seperti biasa, bagi teman-teman yang belum menyaksikan atau mempelajari video Pak Anhar, kita lihat dulu ya. Silakan Mbak Debbie. Oke, kita sudah berbicara tentang integrasi dan disintegrasi. Ya tentu saja karena waktunya singkat, ya saya harap kalian juga mencari. Tapi saya sudah menunjukkan bukti-buktinya tadi ada macam-macam yang bisa melahirkan disintegrasi dan sebagainya. Ada macam-macam pemberontakan ideologis dan sebagainya. Nah sekarang bagaimana negara kita dalam kaitan dengan agama, ada pertanyaannya kan begini. Apakah negara Indonesia itu negara agama? Ya, bukan. Negara Indonesia itu negara di mana setiap warga negaranya seharusnya bahkan harus beragama. Karena apa? Dasar negara kita adalah negara Pancasila. Nah, sila pertama dari Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Dengan sila pertama itu, maka dengan ketuhanan yang Maha Esa, maka seharusnya kita beragama. Kalau ada orang yang berkata bahwa saya bertuhan, tapi tidak beragama. Nah, pertanyaannya kan sederhana. Bagaimana dia menyembah Tuhan? Karena menyembah Tuhan itu kan ada ritual-ritualnya. Jadi, dalam negara Republik Indonesia dengan dasar negaranya Pancasila, maka negara kita adalah negara beragama. Dalam arti kata, setiap warga negara seharusnya beragama. Tapi negara kita tidak diatur oleh agama tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Dasar kita, semua warga negara punya hak untuk memilih agamanya sendiri. Tapi pertanda bahwa kita menghargai agama, kita punya Departemen Agama yang mengatur macam-macam hal yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Bahkan juga pendidikan yang berdasarkan agama ada. Bukan hanya Islam, tapi juga ada Katolik, ada Kristen, dan mereka ada sekolah negerinya juga. Artinya negara yang mengatur dan memberikan segala biayanya dan sebagainya. Nah itu. Ya memang secara sosiologis kita tidak bisa tidak. Oleh karena itu Pancasila itu sebenarnya harus dipahami juga secara sosiologis dalam kaitan agama. Atau masyarakat kita ini adalah masyarakat yang beragama, tapi negaranya bukan negara agama. Tapi ada Departemen Agama yang memberikan pertanda bahwa negara kita memberi tempat yang khas dan sangat menghargai posisi agama sebagai anutan dari masyarakat bangsa Indonesia. Ini yang harus dipahami gitu. Memang pernah
Ada yang mau mendirikan negara berdasarkan agamanya. Dulu ada gerakan ideologi komunis, walaupun bukan agama tapi dia mendirikan ideologi. Lalu kemudian ada gerakan negara Islam, Kartosuwiryo, Daud Breh, kemudian Aceh Merdeka, dan sebagainya. Tapi semuanya gagal. Jadi ini harus dipahami. Secara sosiologis, masyarakat kita adalah masyarakat yang beragama, tetapi pengaturan kehidupan kita dalam bernegara tidak diatur oleh satu ajaran agama, tetapi agama, semua agama di Indonesia diberikan tempat untuk mengembangkan diri, menganut kepercayaannya sendiri, agamanya sendiri, dan kita punya Departemen Agama. Itu kekhasan Indonesia. Landasannya Pancasila. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini memang terjadi pergumulan itu. Di dalam konstituante hasil pemilu 55 misalnya, terjadi dua kekuatan utama. Partai-partai Islam menghendaki negara Islam dengan meminta agar supaya Piagam Jakarta dimasukkan di dalam pembukaan, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata itu dimasukkan. Nah, ditolak oleh Pancasila yang sebagaimana telah dirumuskan tanpa 7 kata itu. Tapi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, terjadi 2 blok dan akhirnya tidak mencapai kesepakatan. Tapi akhirnya tetap disepakati bahwa negara kita yang berdasarkan Pancasila ini memberi ruang kepada semua agama untuk mengembangkan diri. Tentu saja ada aturan-aturan ya dibuat oleh Departemen Agama. Ya kita misalnya menghargai setiap agama, hari besarnya dirayakan, ya Maulid Nabi dirayakan, Natal dirayakan, segala macam agama yang itu tetap boleh menjalankan nyepi misalnya di Bali dan segala macam. Artinya apa? Itu tandanya kita negara yang memberikan ruang kepada setiap warga negara untuk menganut agamanya masing-masing. Artinya kita menghargai agama. Dan itu memang dikehendaki oleh dasar negara kita. Dan ini memang juga kaitannya dengan masalah politik, kaitannya dengan sosiologi, kaitannya dengan antropologi. Setiap suku bangsa itu pada dasarnya punya kepercayaannya sendiri kok. Ada kepercayaan di Kaharingan, di suku bangsa masing-masing. Di kampung saya ada namanya Tolotang dengan ritual keagamaannya sendiri, tapi itu diakui sebagai sebuah kepercayaan. Di Departemen Agama ada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya seperti itu. Oke, itu tentang kaitan agama dan negara. Baik, terima kasih Pak Anhar. Ada yang akan ditambahkan Pak? Update tentang topik ini? Iya. Saya minta maaf tadi. Saya katakan Departemen Agama ada yang bukan Departemen Agama, tapi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ada sebuah direktorat yang bernama Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu latar-belakangnya ketika Golkar menghendaki agar supaya aliran-aliran kepercayaan itu diberi tempat. Lalu waktu itu Menteri Agamanya Pak Mukyadi, nah ditolak
Nah, Daud Yusuf mengatakan, oke, kalau memang tidak mau di Departemen Agama, masukkan aja kebudayaan. Maka di kebudayaan sekarang, sampai sekarang, itu ada sebuah direktorat di Eselon 2 namanya Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang mengakomodasi semua aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Dan kalau tidak salah ada sekitar 300-an aliran kepercayaan. Dan paling banyak itu adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, sama Yogyakarta. Tapi hampir semua suku bangsa sebenarnya punya agama kepercayaan, bukan agama ya, tapi lebih pada ritualitas kepercayaan mereka. Ya seperti tadi disebutkan ada kepercayaan keharingan di Kalimantan, di Sulawesi Selatan ada namanya Tolotang dan sebagainya. Dan di semua wilayah di suku bangsa kita ada kepercayaan itu. Tetapi itu tidak berarti bahwa mereka bisa melakukan sebagaimana yang dia kehendaki. Ada aturan-aturan tertentu. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan, Bu, kalau ada nanti dalam perkembangannya. Silakan, Bu. Halo. Izin Panhar Bu Leli sepertinya terpental. Iya, sekarang ada lagi, Bu. Iya, nggak ada, Bu. Nggak kedengaran. Mohon ditunggu sebentar, Bapak sedang dihubungi dahulu Bu Lelinya. Karena terpental, Pak. Oh, lagi dalam perjalanan ya. Izin Pak, mungkin sambil menunggu Ibu Leli, dari teman-teman ada yang ditanyakan dahulu. Silakan aja. Silakan. Nggak ada tuh Bu Dewi. Ya harus dipancing oleh Bu Iya, Leli. iya Pak, izin ini Bu Leli sedang di lift, jadi sinyalnya hilang Pak. Iya, iya. Saya tunggu. Pokoknya ya dari sana apa yang mau dibicarakan selanjutnya.
Izin Bapak, sambil masih menunggu Bu Leli, ini di chatroom ada pertanyaan dari Mas Rizky Ramadan. Ya, silakan. Ya, selamat Bacakan pagi aja, Pak. Bu. Saya Rizky Ramadan izin bertanya, apa hubungan antara agama dan berkewarganegaraan atau pemerintahan? Saya terinspirasi pertanyaan ini karena setahu saya dari beberapa artikel ada negara yang berdiri sepenuhnya berdasarkan hukum suatu negara. Vatikan contohnya jika saya nggak salah ingat. Seperti itu Bapak. Iya, tapi kan Vatikan memang negara agama dan itu hanya wilayah kecil, hanya mempertahankan latar belakangnya sebagai sebuah wilayah kecil di mana merupakan tempat keberadaan dari pemimpin tertinggi agama Katolik. Kalau di kita kan tidak ada. Bagi kita, ya bagi yang beragama Islam, Mekah itu hanya kota suci di mana kita harus berkunjung paling tidak sekali selama hidup kita, kalau kita mampu. Jadi Mekah bukan tidak berposisi seperti Vatikan. Beda. Vatikan itu merupakan pusat dari kekuasaan tertinggi dari agama Katolik. Sementara kita, Mekah dan Madinah itu hanya tempat suci yang seharusnya dikunjungi paling tidak sekali sepanjang hidup kita kalau kita mampu. Jadi posisinya hanya seperti itu. Ya ada karena itu negara kita ini adalah negara yang menghargai semua agama walaupun kita Islam adalah mayoritas. Dalam pengertian mayoritas itu maka ada hal-hal tertentu. Misalnya sekarang urusan haji yang tadinya gabung dengan Departemen Agama oleh Presiden Prabowo dijadikan satu kementerian tersendiri, Kementerian Haji. Seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu berbeda-beda negara memperlakukan agama. Ya seperti Amerika, Inggris, walaupun misalnya Inggris adalah agama Kristen Anglikan, tapi ya banyak warganya nggak merasa ya saya nggak perlu beragama kok. Nah, di kita ada gejala, yaitu mereka mengatakan saya bertuhan, tapi saya tidak beragama. Ada itu sekarang berkembang. Jadi dia, oke, saya percaya ada sebuah kekuatan yang disebut Tuhan, ya, tetapi saya tidak beragama. Nah, persoalannya kan pertanyaannya bisa diajukan pada orang seperti ini, ketika Anda mau mengimplementasikan kepercayaan Anda kepada Tuhan, ritualnya apa bentuknya? Kan itu persoalannya. Kalau Kristen ada, Islam ada macam-macam ritualnya. Nah, karena tidak sekedar bertuhan, tapi di balik kebertuhanannya ada berbagai aturan-aturan, ada berbagai cara-cara ritualis yang harus dilakukan. Nah, kalau sekedar mengatakan saya bertuhan, lalu bagaimana Anda melakukan ritualisnya? Begitu, Bu Debi. Silakan. Makasih, Pak Anhar. Mohon maaf, saya tadi terpental. Iya, Terus pas naik, antri lagi ya. Yuk. biasa, Bu. Iya, Bah, barusan Bapak menjawab pertanyaan atau tadi saya kena hilang sebentar atau memang tadi tambahan materi yang Tadi saya sudah tambahkan materi lalu oh menjawab pertanyaan yang baik. terakhir.
menjawab. Siapa tadi yang bertanya? Oh, saya jadi nanya lagi nih. Ini ada yang raise. Tadi yang bertanya siapa ya? Apakah sudah cukup atau mau merespon kembali? Yang nanya tadi siapa ya? Izin Bu, Yang nanya Mas Rizky Ramadan. Ramadan, Bu. Oh, Mas Rizky. Mas Rizkynya mana? Mas Rizky, halo. Anda cukup atau mau menanggapi kembali? Mana ya? Saya, Halo, view halo, saya. Oh, halo. gimana tadi dengan respon Pak Anhar? Maaf saya nggak dengar, jadi saya kembalikan dulu. Anda mau merespon lagi atau cukup? Cukup, terima kasih atas penjelasannya, Pak. Cukup. Penjelasannya cukup. Cukup sementara ya. Dia sementara Oh, cukup. oke, makasih. Mbak Sinta, sudah raise hand? Iya, selamat Silakan. pagi. Selamat pagi Bu Leli, selamat pagi Pagi. Profesor Anhar. Iya. Ya, terima Eh, kasih. iya. Profesor, saya mau nanya, menurut Profesor itu ideal tidak ya menjadikan hukum agama sebagai landasan bernegara gitu? Kalau dari sudut pandang sebagai seorang Profesor Anhar, saya mau tahu aja sih Pak. Kalau ideal itu Apa idealnya nih bagaimana? berarti? Kalau bagi Indonesia, ya ideal dalam arti kata berdasarkan landasan negara kita Pancasila. Kita diwajibkan, ya diharuskan beragama karena ada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya ketuhanan yang Maha Esa itu adalah simbol dari keberagamaan kita. Tapi kita tidak dipaksa untuk bahwa hanya satu, ada 6 agama di Indonesia. Dan itu dihargai semua oleh negara, diberi tempat. Bahkan kepercayaan semua suku bangsa kan pada dasarnya punya kepercayaan. Ada Kaharingan, ada Tolotang, ada apalagi di Sumatera dan sebagainya. Nah, itu saja diberi tempat juga. Ya tadinya mau Departemen Agama, tapi ditolak waktu Pak Mukti Ali Menteri Agama waktu itu mendekati pemilu, lalu kemudian ada kekuatan politik mau menjadikan kepercayaan ini sebagai kekuatan juga, maka diusahakan masuk ke departemen, dibentukkan sebuah direktorat. Nah awalnya mau ke agama, Departemen Agama, tapi ditolak. Lalu Daud Yusuf mengatakan oke, itu memang bentuknya kebudayaan kok, masuk aja di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Maka itu sampai sekarang di Departemen dan sekarang Departemen Kebudayaan dengan ada direktorat khusus kepercayaan yang bernama Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tidak ada kepercayaan, tidak ada agama, tidak ada kepercayaan suku yang tidak dihargai di Indonesia sesuai dengan landasan Pancasila sebagai dasar negara kita. Itu uniknya Indonesia. Ya, silakan. Seperti itu jawab saya. Anda mau respon, silakan. Boleh menambahkan barangkali ya Pak. Kalau yang dimaksud adalah hukum agama sebagai landasan bernegara, misalnya kan hukum syariah gitu kan, atau hukum agama lain menjadi landasan regulasi perundang-undangan gitu ya misalnya. Kalau menurut saya hampir semua regulasi atau perundang-undang di negara manapun punya landasan dari agama tertentu awalnya. Ada yang kalau di luar kan ada yang awalnya dari apa ajaran Dari kitab yang Katolik, kemudian di dari gereja Kristen. ya kemudian diturunkan oleh negara diimplementasikan oleh negara sebagai landasan tanpa menyebut itu sebagai hukum agama tertentu gitu ya. Di Indonesia menurut saya ketika satu hukum itu dianggap baik gitu ya landasannya,
bisa saja diimplementasikan oleh negara sepanjang begitu sudah melewati satu proses konstitusi, satu proses perundang-undangan ya Pak, dikaji misalnya kan. Contoh lah misalnya kalau sekarang kita mau memandang hukum syariah di Aceh gitu ya. Kan itu yang selalu salah satu yang selalu jadi bahan perdebatan, cocok nggak sih gitu. Nah, eh, menjadi cocok ketika itu memang di wilayah itu kemudian satu diberi keleluasaan karena keistimewaannya untuk pemerintah daerahnya membuat regulasi sendiri gitu. Nah, kemudian ketika mereka kaji dengan proses yang menurut saya harus konstitusional gitu ya, itu menjadi sah gitu, menjadi perda kan gitu, hanya berlaku di situ saja, nggak berlaku di daerah yang lain. Nah, bagi sebuah negara seperti Indonesia yang multi multi agama, multi ras dan lain-lain ini sangat mungkin kemudian mengadopsi gitu, mengabsorpsi satu hukum dari agama tertentu yang kemudian dia dianggap cocok gitu. Oh, kita pakai ini tanpa kemudian kita sadari sebetulnya itu hukum dari satu agama tertentu, dan ketika diterapkan nggak perlu menyebut itu lagi sebagai hukum agama tertentu dan memang diterapkan. Banyak kok menurut saya yang sudah kita terapkan tanpa kita sadari sebetulnya itu hukum agama kita gitu. Hukum agama tertentu ya. Eh, Kalau bahasan universalnya kan kejujuran misalnya, tidak korupsi ya Pak, itu kan semua diajarkan oleh agama yang lain tanpa kita menyebut ini korupsi adalah hukum agama Islam, hukum agama Kristen, hukum agama Buddha, misalnya Buddha dengan penuh kasih sayang. Itu kan nilai aslinya, itu ada nilai-nilai agama, nilai-nilai yang muncul dari keyakinan terhadap sesuatu yang maha besar gitu. Nah, ketika diterapkan dia menjadi hukum negara tersebut, menjadi hukum komunitas tersebut gitu ya. Sehingga pertanyaannya ketika hukum agama bisa saja sepanjang tadi tidak mengalami sebuah proses tadi, proses yang secara regulasi sah kemudian diadopsi gitu. Dan itu menjadi hukum daerah tertentu, hukum negara tertentu. Itu mungkin dari saya Pak Anhar. Mungkin Pak Anhar Ya. ada Iya, komentar itu juga. Aceh, itu yang Ibu lihat ya Aceh udah pasti kan Ya, Aceh. Tapi sebenarnya dalam batas tertentu, contoh sederhana, eh, Piagam Jakarta itu kan tidak seakan-akan tidak diakui, tapi dalam dekrit presiden, ya, konsideran terakhir dari dekrit presiden 5 Juli itu menyatakan bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta adalah satu kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini memang ada perdebatan. Ada yang mengatakan, itu kan cuma sekedar kata-kata manis gitu. Nah, satu ketika saya ketemu dengan Pak Bagirmanan ketika beliau masih Ketua Mahkamah Agung. Saya tanya, Prof, konsideran terakhir yang berkaitan dengan Piagam Jakarta itu punya kekuatan hukum nggak? Oh, punya Pak Anar. Jadi kalau kita orang Islam mau melakukan sesuatu dan membuat ini, ya pakai itu bisa. Jadi ada hal-hal seperti itu. Dan sebenarnya dalam batas tertentu, ya berbagai hal-hal yang bersifat berkaitan dengan keagamaan kita lakukan kok. Ya, dilakukan kok. Islam melakukannya, agama lain juga melakukannya, dan sebagainya. Jadi di Indonesia sebenarnya adalah negara yang mempunyai kebebasan yang belum tentu ada di negara lain. Belum tentu ada di negara lain. Itu yang. Nah, tetapi kalau pertanyaannya tadi apakah Indonesia itu negara agama, ya bukan. Tapi agama yang memberi ruang kepada semua warga negaranya untuk menjalankan kepercayaan agama mereka berdasarkan atas
ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama dari Pancasila. Seperti itu sebenarnya. Jadi memang ada hal-hal tertentu, ada tuntutan tertentu, tetapi sekarang nampaknya Gus Dur malah nambahin satu agama kan Bu, Konghucu. agama Konghucu. Iya, ya tadinya 5, sekarang menjadi 6. Ya, itu. Dan itu sekarang sudah ada aturannya tersendiri. Mereka juga libur kalau waktunya libur dan sebagainya. Maka negara yang paling banyak liburnya ini Indonesia. Ya, Dan betul. Kita sampai bosan dan libur ya. Yang lain gimana? Kita sampai bosan libur, gaya gitu. seperti Malah dan enak banyak libur. yang paling banyak adalah libur karena agama, karena hari besar agama. Kalau di Indonesia yang paling banyak liburnya itu di Bali. Oh iya, Mbak Farah siapa? Mbak Farah ya? Mbak Iya, Farah tinggal di Bali. saya sempat di Bali selama 6 Oh. tahun dulu. Sekarang sudah di Banyuwangi. Wah, liburnya banyak itu. Jadi toko sering tutup. Iya ya, betul-betul Bali paling banyak libur nih, Pak Anhar. Iya. Tapi Bu Leli, Profesor Anhar, tolong koreksi ya jika pernyataan saya salah. Berarti bagaimanapun juga hukum agama itu tetap di bawah hukum positif ya. Betul nggak, Bu Leli, Profesor Anhar? Sebenarnya nggak di bawah, sejajar. Artinya kita menjalankan kedua-duanya berdasarkan kapan kita harus melakukannya dan sebagainya. Jadi tidak ada di bawah dan tidak ada di atas. Cuma pelaksanaannya kapan, nah itu. Seperti itu. Ya, barangkali begini, kalau ya betul istilah Pak Anhar tuh kapan melakukan dan dalam situasi atau dikenakan kepada kita sebagai apa gitu ya. Hari ini kan diskusi atau wacana hubungan agama dan negara ya Pak Anhar ya. Iya. Setahu saya kan ada beberapa negara-negara kemudian seperti ada yang menganut kenapa misalnya ada disebut negara sekuler ya, karena dari situ negara sangat free atau dia membebaskan betul ya urusan agama itu netral betul gitu, urusanmu lah kalau agama kan kira-kira gitu ya. Tapi yang sangat juga satu yang betul-betul diatur berdasarkan syariah hukum agama ya juga ada kan gitu negara yang memang berbasis agama. Nah, yang di tengah-tengah inilah yang sebetulnya kemudian dianggap sebuah proses simbiotik saling mendukung gitu tadi itu. Yang menurut saya itulah sebenarnya idealnya yang diinginkan oleh Pancasila gitu. Aras besarnya tetap sama gitu, ketuhanan yang Maha Esa gitu. Nah, bagaimana implementasi tadi yang Pak Anhar sampaikan, Pak Anhar ya, beragamanya itu gitu. Prinsipnya bertuhan gitu, dan itu tentu untuk bisa bertuhan maka kita harus beragama kan. Menurut saya di situ wilayah yang kalau tadi pertanyaan Mbak Sinta adalah dia di bawah hukum positif atau enggak gitu. No gitu, dalam banyak hal sebagai umat beragama ya tentu ada yang kemudian tidak diterjemahkan dalam hukum positif kan gitu. Menjadi satu value yang lebih besar begitu yang kemudian dianut oleh masing-masing penganut agama atau kepercayaan itu. Menurut saya begitu sih ya. Maka tadi pilihannya nomor 2 itu adalah kalau Pancasila itu kemudian menurut saya adalah di mana negara dan agama saling mendukung gitu. Ya kalau enggak kacau lah di Indonesia yang dengan 6 agama begini gitu ya. Itu yang posisi negaranya itu yang memang menjadi tadi. Kenapa kemudian alasannya muncul kementerian atau dulu Departemen Agama ya Pak Anhar ya? Iya. Waktu bahkan masih dari 4 ya dulu kan? 45, dari tahun 45 sudah ada. Sudah 5 dari awal. Oh iya ya, dari awal memang Dari sudah. awal Bu, dari awal. Ya. Begitu Jadi Mbak. begitu. Iya, Profesor, pertanyaan terakhir ya, saya penasaran karena dulu saya belum lahir kan.
pada waktu di pada waktu diakomodir ke 5 agama itu alasannya apa sih, Prof? Padahal kan Profesor bilang ada begitu banyak kepercayaan di Iya, Indonesia, tapi itu kenapa yang itu diakomodir cuma 5 itu, Pak? Itu saya penasarannya di situ sih, Pak. Terima kasih. waktu itu kan kekuasaan yang menentukan dan yang melakukan kegiatan secara jelas memang itu eh, kelima agama itu. Belakangan datang Gus Dur, lalu kemudian Gus Dur dulu Konghucu itu tidak boleh melakukan apa-apa. Zaman Orde Baru itu malah nama Cina aja harus diganti menjadi bahasa nama Indonesia kan. Ya ada yang 1-2 orang nggak menolak seperti Suhogi nggak mau dia, ya dia tetap. Nah tetapi eh, artinya kondisi sosiologis kita memang menampakkan bahwa pada waktu itu kelima agama itulah yang tampak sebagai apa namanya, yang memiliki penganut-penganut yang dengan berbagai ritualnya. Nah datang Gus Dur ditambah dengan Konghucu. Kenapa? Karena latar belakang selama Orde Baru Konghucu itu nggak boleh melakukan kegiatan-kegiatan apapun. Nama Cinanya aja harus diganti. Seperti itu latar belakangnya. Oke. Ada lagi? Ada responnya? Ya, terima kasih, Prof. Terima kasih Mbak Sinta. Baik, teman-teman yang lain, ada yang mau share? Nah, ada 2 nih yang sudah angkat tangan duluan, Mas Diki. Diki Yanuardi, silakan. Oke, selamat pagi Prof. Selamat pagi apa Bu Neni. Pagi, Mas Diki di mana ya? Saya lupa. Di Bengkulu Bu. Bengkulu. Oh iya iya. Silakan Mas. Nah, jadi ada 2 pertanyaan. Nah, yang satu masih ada sedikit hubungannya sama pertanyaan dari Mbak Sinta tadi. Jadi gini Prof, yang mau saya masih sampai hari ini suka bertanya-tanya gitu ya. Sebenarnya itu fungsi agama dalam bernegara itu eh, seharusnya dititik beratkan di mana gitu. Karena yang masih saya jadi pertanyaan adalah kenapa pada sampai hari ini kita tidak mampu menjadikan lah Pancasila itu ataupun ya Pancasila lah sebagai ideologi negara ataupun juga dengan keberagaman yang sangat luar biasa ini, tetapi kita sampai hari ini tidak mampu gitu menjadikan beberapa nilai-nilai yang seharusnya itu fundamental, tapi tidak menjadikan karakter gitu bagi masyarakat ataupun orang-orang ya ataupun masyarakat Indonesia, masyarakat itu sendiri gitu. Nah, tapi sementara gitu, eh, yang notabene mungkin dia tidak terlalu banyak keberagamannya ataupun culture-nya gitu. Mereka bisa menjadikan beberapa hal yang mungkin kecil, tapi itu menjadi nilai karakter gitu. Seperti mungkin kayak di Jepang dengan kulturnya gitu. Kemudian juga dengan beberapa negara Eropa yang perihalnya kecil aja lah, masalah buang sampah gitu kan. Nah, sementara kalau kita berbicara Islam sendiri memang negara yang sangat besar di Indonesia, ataupun untuk di dunia itu kalau nggak salah nomor 2 atau nomor 3 gitu, secara populasi. Tapi pada hari ini kita ya masalah sampah aja kita masih sulit gitu. Nah, ini kan dalam tanda kutip, jadi kegagalan ataupun kemundurannya di mana gitu, sehingga kita tidak mampu menjadikan hal-hal agama itu sendiri atau nilai-nilai dari agama sendiri yang tidak mampu terserap secara diimplementasikan dengan baik oleh masyarakatnya gitu. Karena kalau saya sendiri melihat eh, secara mulai dari mungkin orang-orang di zaman kami ataupun di atas kami di angkatan 90 sampai hari ini gitu Bu ya. Ketika mereka menjadi orang tua, saya berpikir kenapa mereka seolah gagal gitu mendidik anak-anaknya ataupun ya anak-anaknya lah kasarnya gitu. Sementara
kalau kita mau lihat dari jenjang pendidikan, angkatan 2090 ke atas itu mayoritas sudah jarang gitu. Sudah mulai berkurang gitu yang tamatan SMA, rata-rata sudah mulai kuliah ataupun sudah bersekolah lah minimal. Nah, tapi sampai pada hari ini kalau kita lihat kayak kemarin ada kasus yang masalah ditampar gara-gara ngerokok, lapor dan segala macam gitu kan. Kemudian banyak kasus-kasus lain gitu. Nah, tapi kalau kita lihat dari pola pendidikannya ataupun ya karena pola didik itu tidak jauh dari nilai agama gitu ya, Dok. Pak Prof. Nah, kalau kita mau lihat orang-orang tua kita ataupun kami terdahulu yang mungkin di angkatan 80, 70, 60 ketika mereka mendidik anaknya yang dalam tanda kutip notabene secara ilmu pemahaman bernegaranya mungkin masih kurang ataupun pemahaman masalah ya secara yang prinsipnya kurang, tetapi mereka mampu gitu membentuk anak-anak itu membentuk karakternya gitu. Jadi yang mau saya pertanyakan itu miss-nya di mana gitu di antara di era kami pada hari ini dengan era-era sebelumnya tentang penanaman kultur moral itu sendiri, Prof. Iya, untuk Iya, pertanyaan pertama. sebenarnya sederhana dalam pengertian begini. Kita udah seharusnya punya pegangan bernegara berdasar Pancasila. Semua kita bertuhan karena Pancasila menyatakan itu pada ini. Tapi kalau bagaimana pelaksanaannya agama itu kau kaitkan dengan kebersihan, sebenarnya semua agama itu kan menghendaki kebersihan. Tapi pelaksanaannya yang menjadi, nah contohnya Islam itu bersihnya bukan main, mau sembahyang harus dengan wudhu. Tetapi kalau melihat berbagai hal tertentu di lingkungan keluarga, ya kebersihan itu tidak terlalu penting kelihatannya. Nah, itu ada gap di situ antara bagaimana saya sebagai seorang Islam dalam ritual saya harus bersih, tapi dalam hal tertentu untuk kegiatan kepribadian saya kok aneh, tidak ada. Jadi pernah begini, kami punya pembantu dan ada sesuatu yang dia lakukan dan tidak seperti. Saya beritahu istri saya waktu itu almarhum, kamu jangan menyamakan diri kamu dengan pembantu itu. Karena pembantu itu tentang kebersihan di rumahnya kan belum tentu, mungkin masih rumahnya tanah. Jadi ketika dia bersihkan antara rumah kita dengan rumah dia mau samakan dengan apa yang dia kerjakan di rumahnya kan. Jadi kamu harus mengajar lebih dulu bagaimana kebersihan menurut kamu yang sudah berbeda dengan dia ketika dia berada di kampungnya atau di rumahnya. Nah, kita bawa ke rumah kita, kebersihannya itu kamu ajari dulu. Karena berbeda. Hal-hal seperti itu terjadi memang. Dan kamu katakan tadi, bagaimana kok Pancasila seperti itu? Lah, sebenarnya dalam batas tertentu, Pancasila itu justru yang melaksanakan itu orang bawah. Orang atas itu yang tidak melakukannya kan. Yang korup itu bukan orang kecil. Yang korup itu orang gede semua, orang kaya malah. Yang justru korupsi itu orang kaya loh. Orang miskin, orang seperti saya, Ibu Lili, apa yang mau dikorupsi? Tapi yang korup, lihat aja semua departemen itu korup. Menteri agamanya sekarang yang mau melakukan berbagai hal, sekarang ribut dibicarakan sebagai koboi. Itu saja jadi persoalan kan. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa seakan-akan kita ini, ya memang ada perbedaan. Memahami Pancasila aja berbeda kok. Ya contohnya antara masyarakat bawah tadi. Kalau masyarakat bawah menurut saya
boleh dikatakan Pancasilais semua kok, rukun dan sebagainya. Tapi yang membuat berkelahi orang, misalnya dalam pemilu, ya calon-calon presiden, calon menteri yang berkampanye membuat orang berkelahi. Kan itu. Jadi kalau apa yang kamu maksudkan itu tadi, yang tidak Pancasilais itu bagian atas sana, yang bagian bawah sih nggak ada urusan gitu. Tapi kalau sudah pemilu, dua-duanya rusak. Mau lihat contohnya, calon dari partai nyogok supaya dipilih, tapi yang mau milih juga nggak mau milih kalau nggak disogok. Kan dua-duanya rusak jadinya. Ya jadi, tapi ini memerlukan waktu dan di sini pentingnya pendidikan. Pendidikan mulai dari sekolah dasar sebenarnya bagaimana membangun kejujuran itu. Nah ini yang sangat susah. Karena di lingkungan sekolah saja korupsi juga terjadi. Ya dan kebetulan saya kena itu. Cucu saya mau masukkan di SMA negeri, kau tahu, dia minta 30 juta. Us, Ya udah, level apa Pak? Level apa? SMA, SMA. SMA. Swasta, negeri Pak? Negeri, saya mau masukkan ke negeri, minta 30 juta, Bu. Akhirnya sekarang saya masukkan di Al-Azhar. Oh, jangan sangka bahwa semua sekolah negeri itu bersih, bohong itu. Nggak ada itu. Jadi ya rusak semua. Itu terjadi. Seperti itu. Jadi ya tapi kita tidak boleh pesimis juga. Ya, mengapa saya mau membantu Wici dan Bu Lili? Ya karena saya masih punya semacam idealisme supaya negeri ini berjalan ke depan dengan lebih baik, dengan keberanian untuk berbicara, keberanian untuk jujur. Yang menjadi soal itu apa, Bu? Apa para mahasiswa? Orang takut menjadi jujur sekarang. Karena kalau dia jujur, dia tidak dapat apa-apa. Itu persoalannya. Itu, Bu, silakan. Kalau mau direspon, silakan. Silakan, Bu. Ya, nambahkan sedikit ya Mas Diki ya. Kalau tadi konteksnya kebersihan, saya sih melihatnya begini. Kita kan seringkali memiliki kesalahan individual, tapi tidak pada kesalahan sosial. Artinya kita tadi bersih untuk diri sendiri, mau sholat gitu kan, bersih, tapi giliran jaga lingkungan gitu kan, beda lagi gitu ya. Jadi nilai-nilai agama yang dibawa itu berlakunya hanya untuk ibadah ritual, ibadah sendiri gitu ya. Istilahnya mau masuk surga sendirian kan gitu kalau dulu ya Pak. Kita mau masuk surga sendirian, kita nggak ngajak-ngajak orang untuk masuk surga karena tadi berlakunya tadi kebersihan itu hanya untuk sholat gitu ya misalnya, atau Anda yang mau ke gereja misalnya gitu ya, yang mau ke kuil gitu. Tapi giliran di lingkungan atau dalam konteks yang lebih besar bagaimana ngurus negara gitu, itu nggak kita terapkan. Jadi itu yang mengapa menurut saya termasuk orang tua tadi gitu ya merasa gagal mendidik anak. Saya angkatan 90-an yang sering juga berpikir, aduh saya bisa nggak ya membuat anak saya gitu kan punya menjadi para pejuang umat, pejuang mereka yang soleh gitu. Anak saya laki semua soalnya, jadi anak yang soleh gitu. Jadi seringkali jadi galau sendiri Mas, karena kita merasa dapat tantangannya ya hari ini dari lingkungan kan gitu, dari pergaulan, dari media yang karena jadi orang tua kan nggak ada sekolahannya ya Pak. Menjadi orang tua kita nggak ada mata kuliah jadi orang tua kan gitu. Nah,
Jadi semua kembalinya bagaimana kita kadang-kadang bagaimana dididik oleh orang tua kita, begitu pula kemudian kita turunkan cara pendidikan itu kepada anak kita. Nah, jadi itu sedikit tambah Mas Diki ya. Ada komen? Mungkin sedikit tambahan gitu Bu, ya. Yang saya jadikan analogi tadi karakter kayak contoh analoginya kayak Jepang dan juga kayak di beberapa negara Eropa seperti soal kebersihan. Ya, saya sepakat tadi kalau kayak kata Pak Langhar bahwasanya di tingkat bawah itu sosial ataupun Pancasilais itu sangat berjalan gitu. Tanpa jangan nggak usah jauh-jauh, mungkin sampai hari ini saya masih sering bertemu dengan beberapa masyarakat desa di beberapa daerah yang masih sering di hari Jumat, Sabtu, hari Jumat atau Minggu sorenya ataupun ya sore rata-rata ataupun pagi mereka sering mengadakan gotong royong gitu. Nah, ya mungkin yang gotong royong 10 orang, sisanya mungkin cuma numpang Hmm. ngopi. Nah, tapi itu adalah salah satu hal kecil gitu. Ataupun ketika berbicara masalah soal eh, keadilan sosial itu beberapa kasus juga saya sering lihat eh, orang-orang yang misalnya kita melihat ada orang yang bukan kesusahan ya, baik mereka meminta sekalipun ataupun tidak diminta sekalipun, mereka lebih suka mencoba pakai sistem barter gitu. Atau kalau di masyarakat daerah masih sering itu, misalnya mereka ada beberapa mungkin masyarakat yang kelas bawah kemudian meminta beberapa hasil tani daripada beberapa petani, kemudian dia minta ke tetangga lain untuk dibeli. Barter ya. Ya, bahasanya gitu. Nah, tapi jika kita berbicara soal kebersihan sendiri ketika di kalangan atas itu seolah sangat ribet gitu. Harus ada SOP-nya, anggarannya dulu. Bahkan yang tidak dianggarkan bisa jadi kayak kemarin kasus ketua KPU sampai 59 miliar masalah jet pribadi itu kan tidak dianggarkan. Nah, itu sampelnya. Karena eh, saya kebetulan Rob, sedikit saya sepakat berbicara soal pendidikan. Saya alhamdulillah kebetulan mungkin baru sekitar 3 bulan mencoba untuk jadi guru SD, karena sebelumnya dari 2000 ya dari 2015 lah, mungkin dari 2015 sampai terakhir itu di bulan 2 kemarin itu masih jadi trainer, masih jadi trainer di HMI apa Prof. Tetapi semakin dari 2005, dari 2019 lah, dari 2019 sampai pada hari ini saya melihat eh, secara logik dari segi kerangka berpikir yang salahnya sebenarnya bukan daripada dosennya lagi gitu. Kalau di angkatan mungkin di tahun 19 ke bawah ataupun 18 ke bawah, kawan-kawan mahasiswa suka berbicara masalah keberagaman, masalah negara, masalah agama itu bantahannya pasti selalu misal masalah jam jam kuliah gitu. Nah, tapi untuk kawan-kawan yang di angkatan tahun 2000 ke atas, kadang-kadang dosennya sendiri tidak sudah membebaskan arah berpikir mereka, tapi mereka sendiri yang pada hari itu bingung mau ngambil arah pilihannya kemana gitu. Maka eh, sejenuhnya saya kemarin, saya mencoba udahlah biarin aja ngurus HMI ataupun ngurus adik-adik ini. Saya mau tahu bagaimana kondisi pendidikan itu sendiri di tingkat paling dasarnya gitu, di SD. Nah, kebetulan pada hari ini, kayak minggu kemarin masih aktif masih jalani BIMTEK. Nah, ternyata ada dua hal yang saya berpikir jadi seperti ada logika konyol gitu, Prof. Masalah pendidikan di Indonesia ini. Karena tuntutannya sangat tinggi, tapi upahnya tidak dia anggap seujung tai kuku gitu, Bro. Kalau kasarnya saya gitu. Karena tuntutannya harus mengajarkan apa ya? Karena anak SD itu bukan hanya soal berbicara masalah kali itu, tapi mereka juga dididik masalah moral. Jadi saya berpikir secapek-capeknya ngurus mahasiswa lebih capek lagi ngurus calon generasi bangsa pada hari ini gitu, Prof. Karena secara kurikulum, Bu, pada hari ini kalau saya beli, kalau dulu masih zaman KTSP masih ada kurikulum bebas mengajar kalau angkatan tahun PSA 2025 dulu. ke bawah. Ya, kemudian ya terlepas ada K13. Secara bentuk kurikulum saya pikir semakin lama sudah sangat bagus gitu. Nah, tapi
balik lagi gitu. Ini kerjanya serius, tapi gaji ataupun upah yang harus mereka bayar, bahkan jangankan berbicara masalah upah, dalam mengelola training saja gitu, kawan-kawan organisasi itu harus mempunyai kesiapan alat dulu, minimal harus menyiapkan gedung, kemudian ATK-nya dan segala macam. Nah, sementara padahal sekolah dianggarkan dana bos ataupun beberapa anggaran dari yayasan mungkin, tapi itu tidak mencukupi daripada 1% kebutuhan mereka untuk satu semester gitu. Jadi saya pikir ini mau ngapain ngomong pendidikan gitu. Jadi wajar jika ada beberapa sekolah yang menjadikan kayak seragam, LKS itu untuk menjadi nilai tambah untuk pendapatan mereka pribadi. Akhirnya saya berpikir pada hari sampai di titik itu. Iya, Eh, iya, persoalan. Sekarang sekolah swasta itu menuntut kepada pemerintah agar supaya disamakan dengan negeri. Mereka misalnya ada yang mengatakan kami cuma dikasih honor 700 perak per bulan. Nah, sekarang mereka minta pada pemerintah untuk menambah. Artinya sekolah swasta dan sekolah negeri. Tapi di sekolah negeri kan juga banyak guru-guru honorer yang bahkan cuma 200 perak, 300 perak per bulan. Nah, itu yang jadi persoalan sebenarnya dari segi kehidupan guru. Saya karier saya mulai dari guru SMA. Gaji pertama saya tahun 68 itu 117 perak. Ya tapi saya jalani aja. 117 perak waktu itu. Tahun berapa itu, Ya, Pak? tahun 68. Itu besar, Prof. Apa? Siapa bilang besar? Wah, untuk beli sepeda aja nggak bisa kok. 100 bukan 100.000 kan 100 perak ya. Bukan 117 Bu. Bukan 100.000. Tahun berapa? 68. 68. Iya. Saya itu 78 tuh jajan Saya belum lahir. berapa? 50 perak. Oh, 50 perak tuh tahun 80. Oh, 80-an. Saya 5 perak, Prof. Untuk jajan tahun 90-an, Prof. Iya. 80-an ya. 80-an itu 5 perak itu. Prof, udah banyak, Prof. 5, ya Sekarang benar. aja Dulu tuh jajan 5.000 perak itu 5 perak anak-anak saya dapat macam-macam, Prof. Waktu saya SD tahun 80-an ya. iya. Coba yuk bayangkan gitu. Tahun 80-an tuh Mbak Farah ini kayaknya angkatan berapa ya? Saya langsung nanya angkatan jadinya. saya sudah lebih tua dari Bu Leli deh kayaknya. Harganya roti Rp25 tuh. Mbak Saya dulu Fala. tuh. Nah, ini muncul nih yang sesama generasi langsung bersuara. Ketahuan ya. Ketahuan generasinya kita ya. Boleh ada pertanyaan nggak, Prof, tentang Oke. kurikulum, Prof? Sebentar, Mas Diki, cukup ya? Yang lain biar gantian? Ya Bu, ya terima kasih Prof, terima kasih Bu. Ya, baik. Ini soalnya ada 2 yang raise hand, terus ada berapa yang di chat room. Kita bagi-bagi waktu dulu ya. Baik, ini Mas Baharudin Yusuf Homali. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Prof, adakah pahlawan yang tidak memiliki agama, tapi dia menganut aliran kepercayaan di negara ini, Prof? Sekian, terima kasih, Prof. Ya banyak. Cuma nggak tahu namanya siapa. Banyak yang kau maksud. Banyak orang aliran kepercayaan. Pak Harto itu aliran kepercayaannya ada walaupun dia ngaku Islam. Dia punya guru, dia punya segala macam. Banyak yang sekarang pun seperti itu, banyak itu. Di kita itu bukan sesuatu yang aneh. Biasa.
Seperti Terus, ada. oke. Bu Terus, Lili bisa tambahin kali, silakan. ya, saya mau tanya dulu ke Mas Homal, ke Mas Yusuf. Eh, sampai di situkah pertanyaannya atau sebenarnya ada pertanyaan lanjutan? Satu lagi aja, ini Bu. Enggak, Begini, maksud itu pertanyaan ada nggak yang gitu terus gitu kan? Kalau anak sekarang terus. kalau gitu satu lagi pertanyaan saya mau tanyakan gini. Begini Prof, ketika orang yang menganut aliran kepercayaan mengikuti suatu pemilu atau masuk dalam segi pemerintahan, kenapa mereka didiskriminasi, Prof? Gitu, Prof. Oh, Nggak ada. Menurut saya nggak ada diskriminasi. Yang ada itu bukan diskriminasi, persaingan yang ada di dalam, di mana kekuatan-kekuatan itu berkelahi. Nah, yang menang menanglah, yang kalah kalahlah. Hanya seperti itu aja. ya, Silakan Bu. ya. Jadi kalau saya sebenarnya dengan dia bisa masuk itu bukan diskriminasi artinya kan? Iya, Itu saja sudah yang paling gampang gitu ya. Kalau tadi Anda bilang kalau dia bisa masuk pemerintahan saja, artinya dia bisa masuk dengan identitas itu saja, gitu. Udah. Artinya sudah. Apakah karena nggak ketahuan ya kita nggak tahu juga ya. Nah, tapi karena pakai KTP atau ijazah beda gitu kan, nah, jadi bisa masuk kan kita nggak tahu. Tapi artinya dengan dia bisa eksis ada di dalam satu sistem, di satu institusi misalnya, menurut saya itu sudah tadi, bahwa berikutnya di dalam seperti Pak Anar sampaikan ada persaingan, ada, karena saya selalu bilang ke teman-teman mahasiswa terutama yang fresh graduate ya, once Anda masuk ke dalam satu sistem pekerjaan formal khususnya gitu ya, IPK Anda itu cuma pintu masuk gitu kan. Sama dengan iya. tadi, cara Anda masuk orang tua lah, KTBLC, dulu tuh KTBLC namanya. Kalau sekarang istilahnya Iya. ya surat saksi ya, sakti ya. Kalau sekarang Sakti. ya itu pintu masuk aja. Bisa saja kita masuk dari pintu mana saja, tapi ketika di dalam ya kualitas Anda sendiri akan menentukan gitu. Jadi bagaimana kita bisa bertahan, bisa naik gitu. Itu bagaimana Anda banyak hal atau nilai yang harus. Jadi makanya kalau kuliah cuma ngejar IPK 4,0 mah gampang gitu ya, apalagi di UICI gitu kan. Ikutin aja dalam sistem kan. Nah, tapi kan nggak cuma itu kan gitu ya. Karena setelah ini Anda Value. berhadapan ya, betul Mbak Farah. Oke, gitu ya Mas Yusuf Homali. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Terima kasih, Prof. ya baik. Mbak Farah, sebelum Mbak Farah saya boleh yang di chat dulu ya. Ini karena tadi duluan masuk dari Mbak Sapitri. Uh, Tadi Prof ada menjelaskan tentang adanya perubahan kebijakan Presiden tentang penyelenggaraan haji. Bagaimana pandangan Prof terhadap kebijakan pemerintah yang memisahkan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama? Kan Nah, sebelumnya itu kan dan itu agama. juga karena apa namanya, selama ini kan banyak sekali terjadi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji ketika di Departemen Agama. Maka sekarang dicari presiden sekarang dan didukung oleh partai-partai tertentu, lalu kemudian dipisah menjadi supaya penyelenggaraan haji lebih baik, maka dijadikan satu departemen tersendiri. Badan urusan haji. Badan urusan haji itu setingkat menteri, dan itu didukung oleh PKS itu. Siapa namanya? Didukung betul katanya itu. Dan sekarang baru tadi malam saya lihat itu diperlihatkan bahwa akan di Mekah nanti Indonesia akan punya daerah haji itu loh Bu. Jadi ada bangunan Di khusus Mina, ya. untuk itu sekarang sudah mulai mau dikerjakan itu, dan yang mengerjakan itu badan haji itu. Kampung Indonesia, Ya, Prof. Kampung ya. Indonesia. Iya, Kampung Kampung Indonesia Indonesia. ya, Mbak Falah ya. Ya. Nah, iya,
kan lucu memang. Seperti kemarin, Departemen Agama, ada tambahan 10.000 kan, lalu dibagi 2. Lalu ada yang kembalikan duit. Alasannya dia merasa tertipu. Ya masa ini penyelenggara haji swasta rupanya bermain juga, tapi setelah ribut dia kembalikan duit yang sudah ada di tangan dia. Lalu dia katakan ini terjadi karena saya tertipu. Aneh buat saya, kok perusahaan kayak gitu kok bisa tertipu gitu. Ya jadi memang banyak yang aneh-aneh di negeri kita dalam hal bahkan yang berkaitan dengan agama sekalipun, kegiatan keagamaan seperti itu saja jadi persoalan. Buat saya itu cuma keanehan. Mudah-mudahan benar-benar dengan adanya badan haji ini, maka penyelenggaraan haji kita akan jauh lebih baik dengan apalagi ada Kampung Indonesia. Begitu Bu. Silakan Bu. Iya, ini tadi komennya Mbak Sinta karena dulu banyak korupsi di Kementerian Agama. Jadi memang saya dulu sih bilangnya gini, Kementerian Agama ngurusin ibadah haji itu jadinya kayak travel biro terbesar gitu ya. Iya. Nah, kan itu dulu ya, dan ya artinya praktek-praktek itu kan tadi sebenarnya balik ke diskusi awal dengan Mbak Sinta tadi ya, ritual gitu ya, mana yang kemudian memang menjadi urusan negara, mana yang sebetulnya negara menjadi supporting gitu. Ya dalam hal ini sebetulnya menurut saya pembentukan badan itu tengah-tengah gitu ya. Jadi negara tidak di depan betul, tidak menjadi operator bahkan gitu ya dalam konteks ibadah haji ini, tapi juga belum mau melepas 100% kepada pihak swasta gitu ya, karena mungkin dengan jumlah jamaah yang sangat banyak gitu, kejadian apa-apa di sana kan yang dihubungi kan kedutaan, kemudian konjen kan gitu ya. Kalau biasanya kan begitu tuh kalau diserahkan. Nah, cuman mungkin mulai ini sekarang ada dibolehkan umroh mandi, ada umroh mandiri. mandiri. Umroh mandiri. Ya, umroh mandiri, Umroh mandiri. kan gitu ya. Jadi itu menurut saya cara pemerintah untuk mulai melepas pelan-pelan gitu bahwa ada hal-hal yang hanya sifatnya supporting, hanya mana kemudian menjadi core atau menjadi regulator bahkan separuh operator gitu ya. Kita-kira itu sih. Baik, Mbak Farah, boleh? Ya, Silakan. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Profesor. Masya Allah. Ini namanya Mbak Farah Garing Mona, yang benar siapa? Dua-duanya benar, Bu. Panggilannya 2 gitu ya? Iya. Baik, Mbak Farah di mana domisili? Saya ini di Banyuwangi, Bu. Saya asli Malang, terus menikah, diculik suami gitu ke Banyuwangi. Jadi Asik sudah ke jadi orang Banyuwangi ada Banyuwangi sekarang. festival apa yang tiap tahun itu? Gandrung Masih ya? itu banyak sih, festival di Banyuwangi ini banyak ya. Ya, udah Cuma ada karena kan bandara festival sendiri macam- lagi. Iya. Gimana Mbak Farah? Silakan. iya, Prof. Terus pertama saya apresiasi ya, maksudnya happy banget gitu ketemu Profesor hari ini ya, karena istilahnya dari faktor usia itu pasti banyak sekali yang bisa kita serap dari Anda karena Anda adalah saksi hidup ya. Usianya sudah Masya Allah dan masih terlihat sehat. Semoga sehat selalu berkah usianya. Pertama itu. Amin. Kalau saya ini dibilang orangnya nggak begitu pinter, nggak begitu pandai berbicara, tapi ada hal-hal yang saya bahasanya sederhana ya Prof, nggak pakai bahasa-bahasa sulit. Menurut pendapat saya orang awam ini tolong dibenarkan atau disalahkan atau dikoreksi lah ya. Pendapat saya itu dari mana kurikulum sekolah itu diadopsi, dari situlah penjajahan itu terjadi. Dari situlah Pancasila tergradasi, itu menurut saya. Karena kurikulum sekolah itu sangat mendasar. Dari situlah bibit-bibit bangsa itu tumbuh. Sebenarnya dari situ. Kenapa kok Jepang bisa, ini itu bisa? Karena mereka itu kurikulum itu sangat ketat untuk difilter ya. Nah, memang betul seperti kata Anda bahwa yang nggak pakai Pancasila itu orang-orang di atas sana yang tidak punya rasa kebangsaan. Di mana hingga kurikulum ini selalu berantakan di tangan mereka gitu, Prof. Jadi sampai saat ini saya merasa penjajahan itu dimulai dari kurikulum itu sehingga
sekolah itu tidak satu jadi konsep yang pasti dan baku. Pendidikan itu berubah-ubah. Jadi anak ini identitas dirinya sejak dini sudah tidak pasti, Prof. Itu pendapat saya yang orang awam. Ben- Jadi dimulainya memang sebenarnya dari pendidikan dasar anak-anak kita gitu. Terlepas dari Ya, sebuah agama tadi, ya. iya, iya, Jadi iya. gimana, Prof, itu? Jadi sampai saat ini Kamu kan jika acak cerdas, kadut Pe- gitu pe- ya. eh, pembicaraan kamu cerdas kok, bukan bodoh. Biasa, Gitu Prof. ya, Kamu, Prof. Kalau itu suka merendah, Bukan, merendahkan. iya, karena saya nggak bisa pakai Bagus, bahasa-bahasa Mbak. Kalau istilah saya tuh. bilang, Mbak, kayaknya biasa bikin puisi ya. Kalimatnya, rimanya bagus. Sorry, saya kesempit. ya memang Enggak, saya emang sekarang nggak bisa kalau pakai bahasa-bahasa istilah itu. Saya nggak pinter tuh pakai bahasa-bahasa yang tinggi. Jadi saya bilangnya seperti itu. Itu sederhananya. Nah, karena itulah guru itu membuat kita menangis ya, Prof. Jadi Prof itu menurut saya itu hebat ya. Memang jadi dikebiri dari gurunya dulu. Karena guru ini sudah lebih mikirin dapur daripada muridnya. Sementara iya, kurikulum seperti itu. Jadi kita ini terjajah luar biasa mulai dari bayi itu yang masukin playgroup sampai terus SD dan seterusnya itu tidak ada sesuatu yang baku pasti kepancasilaan itu berdiri gitu. Ya itu kan orang persoalan. Apa yang akarnya. sebenarnya yang kamu bicarakan itu sebenarnya adalah masa depan. Hmm. Masa depan kita, kalau saya tangkap dari apa yang kamu kemukakan, itu tidak akan berkembang dengan baik karena sistem yang kita jalani sekarang ya seperti ini. Dan celakanya apa? Memang negeri ini aneh atau pemimpin-pemimpinnya itu aneh. Iya, Menteri pemimpin. pendidikannya yang dulu, yang sekarang masuk penjara, itu memang nggak ngerti pendidikan. Kok diangkat menjadi menteri pendidikan oleh presiden? Kan Ya. aneh. Akhirnya kurikulum merdeka, apa bentuknya? Nah, katanya anak-anak diberikan. Nah, celakanya gurunya juga cuma datang, kasih bahan, sudah itu dia pergi. Jadi tidak ada murid itu sambil bercanda aja, tidak ada yang mengawasi karena gurunya cuma kasih bahan, ini diskusikan. Pergi dia. Hmm. Udah salah dalam praktek. Sebenarnya tujuannya itu anak-anak diberi ruang untuk berdiskusi, gurunya tetap pada di situ, bukan pergi. Nah, tapi kan gurunya menanggapinya lain. Ya rusak. Dan Menteri Pendidikan yang dulu itu nggak pernah masuk ke kampus sekalipun. Saya diberitahu oleh Menko. Menko itu beritahu pada saya, gimana Mas Anhar? Lah menterinya sekalipun tidak pernah datang ke kampus. Nah, kalau Menteri Pendidikan tidak pernah datang ke kampus, mau dapat apa? Nah, sumber untuk mendapatkan diskusi dengan dosen-dosen profesor itu kan dari kampus. Nah, kalau nggak pernah datang, lalu bicaranya dengan siapa? Ya akhirnya bicaranya dengan orang yang mereka anggap sebagai staf ahlinya. Staf ahlinya bukan orang pendidikan, pedagang. Ya rusak kan? Itu. Nah, setuju saya. Justru pegangan utama kita dalam pendidikan itu adalah kurikulum itu. Nah, seperti yang sekarang saya dengan Bu Lili pegang. Ya seperti itu. Dan omongan saya seperti ini, itu setelah saya baca buku, bukan sekedar ngomong ini. Sebelum saya ngajar kalian, itu pasti saya paling tidak harus membaca 3 sampai 5 judul buku Masya Allah. untuk memberikan jawaban, untuk memberikan pengetahuan kepada kalian. Kalau saya datang sekedar ngomong, ya ngapain jadi guru? Nggak ada gunanya, itu kan cuma nipu orang, nipu diri sendiri. Seperti itu. Jadi apa yang kamu katakan memang benar. Rusaknya mulai
dari Kurikulum ya. kurikulum. Setuju Nah, saya. ini sebagai ibu rumah tangga ya, ibu rumahan biasa, menurut saya solusi saat ini adalah kita mulai dari diri kita sendiri dulu, Iya, anak-anak kita. Itu iya. maksudnya kita tidak basa-basi saja menerapkan itu. Jadi apa yang dari sekolah kadang-kadang itu anak saya itu kan bak limbah macam-macam tuh. Nah, itu kita memfilter. Saya rasa itu ya, Prof. Karena soalnya kalau ke atas kita mentok gitu loh. Iya, iya. Gitu ya, Prof. Bener ya? Iya, iya benar. Oh, ini Kamu benar. Baik, ada baik. yang ngasih Terima bocoran nih, kasih Dok. banget. Ada jawaban. Jawab Bu Lili, silakan. Ada yang ngasih bocoran di chatroom. Mbak Farah itu penulis Bu Leli, ya kan? Benar, feeling saya. Oh, Mbak Korina katanya. Boleh dong Mbak share tulisannya. Kita bisa Insya Allah. menikmati. Uh, Aduh, jadi, tulisan mak-mak biasa tentang pola asuh, Bu. ya itu justru yang kan tadi saya bilang, kalau jadi orang tua nggak ada sekolahannya. Jadi Ya, Iya, seringkali betul. kita sekolah sambil berjalan. Begitu menikah baru deh buka buku gitu kan. Parenting. Nah, sekarang tuh kenapa ilmu parenting menjadi Penting. laku, penting dan dibutuhkan. Sekarang kalau PAUD kan ngundang orang tua parenting. Orang tua yang Iya, punya anak betul. apa ABG butuh parenting gitu kan. Anak berkebutuhan khusus apalagi gitu ya. Jadi itu kadang kita belajar sambil melakoni gitu ya. Mana Tapi yang maaf, belum terjawab, Prof. Tadi kurikulum itu warisan dari mana tuh pertama-tama, Bu? Pertama ada sekolah sebenarnya tuh. sebenarnya begini, kalau dilihat dari perkembangan kurikulum yang diajarkan minimal yang saya tangkap ketika saya jadi dari SD, tapi SD sampai SMP saya amburadul karena pindah-pindah dan tapi saya itu aneh, kelas 4 SD tanpa disuruh oleh orang tua saya dan ayah saya sudah dibunuh Westerling, jadi ibu saya dan ini ikut sama kakak. Tapi ketika saya di Polewali itu sekarang menjadi bagian dari Sulawesi Barat. Dulu kakak saya itu komandan Korem di seluruh Sulawesi Barat dulu, tahun 50-an. Nah, tahun 50 ketika saya kelas 4, tiba-tiba kok saya masuk sambil sekolah di SD, masuk ke sekolah. Kalau dulu pesantren, ada istilah pesantren, di sini ada pesantren. Kalau di kampung saya namanya sekolah Arab. Nah, kebetulan sekolah Arab itu diasuh oleh kiai yang paling terkenal di daerah itu, yaitu Kiai imam, namanya yang paling dikenal di sana di seluruh Sulawesi Selatan ketika itu Imam Lapeo. Lapeo itu nama sebuah kecamatan. Tapi ada seorang kiai yang dianggap hebat gitu. Nah, anak-anaknya ini guru saya semua. 1,5 tahun itu saya, dan sampai sekarang saya merasa aneh, kok tiba-tiba saya mau masuk sambil sekolah di SD kelas 4 masuk ke situ, dan yang saya dapatkan apa? Keberanian untuk bicara. Itu yang saya peroleh. Salah satu yang saya peroleh selama saya sekolah di sekolah Arab itu keberanian untuk berbicara. Karena memang diajari, disuruh bicara, dipaksa, dan bukan dipaksa ya, pokoknya diarahkan, disuruh supaya berani. Karena alasannya sederhana. Kenapa? Ya nanti kan kamu jadi dai kalau tamat dari sini. Ya kan orang dai itu kan harus pandai bicara. Kalau enggak kan enggak jalan. Seperti itu. Dan sistem sekolah Arab saya dengan sistem pesantren di sini sangat jauh. Kebetulan saya bertetangga dengan salah seorang tokoh besar, pendiri pesantren, bertetangga betul. Dan saya kenal orangnya, namanya Haji Ambo Dale. Itu nggak pernah tuh ada
santrinya datang ke rumah, bersihin rumahnya segala macam, kayak apa dan sebagainya, nggak ada. Dan di pesantrennya juga nggak ada ya, sekolah biasa aja, cuma sekolahnya bahasa Arab diajarin, agama dan sebagainya. Jadi ada perbedaan. Dan saya datang ke Jogja ini diundang oleh IAIN. Kebetulan salah seorang dekan dari humaniora itu, Fakultas Adab dan Islam, itu orang Bugis. Saya tanya, sistemnya gimana? Berubah nggak? Nggak berubah. Jadi pesantren-pesantren yang ada di Sulawesi Selatan sekarang itu masih berbeda dengan pesantren yang ada di Jawa. Kalau di sini kan datang ketemu dengan kiai kayak kita kayak apa? Kalau di Sulawesi Selatan biasa aja jabat tangan, lewat, assalamualaikum, selesai. Nggak ada yang kemarin saya lihat itu kayak ngambil barang aja dilemparin, diapain, aduh. Islam nggak pernah ada itu. Nabi nggak ada itu yang gitu-gitu. Ngajarin seperti itu ya, Prof. Nggak ada. Pak Anhar lagi di Jogja ini? Iya, saya di Jogja, Bu. Oh, ya mohon maaf, saya juga kemarin itu saya di Cilacap kemarin tuh atau apa gerakan tanam mangrove. Iya, Bahkan saya di Wanita Tani. Jadi saya diminta oleh UIN bicara tentang ini, Bu. Artificial intelligence. UII. Bagaimana? Iya. Bagaimana pengaruhnya dalam penulisan sejarah. Oh iya. Sekarang bisa dibelokkan oleh AI ya. Iya. Jadi ya memang. Jadi sekarang dalam perkembangan kita sekarang, kita memang seharusnya jadi orang tua itu lebih berat, Bu. Karena apa? Teknologi itu dengan tidak memang selalu berakibat apa? Berakibat dua, negatif atau positif. Bagaimana kita menanggapinya, bagaimana kita menggunakannya. Hanya itu aja. Dan saya kemarin ada yang mendewakan. Saya bilang nggak ada lah, yang bikin itu manusia. Masa kita mau kalah? Nah, cuma memang kesulitannya adalah Tuhan Allah ini memberikan kita otak untuk cerdas dan tidak pernah berhenti berpikir, mengakibatkan semua mau kita rubah. Setelah terjadi teknologi seperti itu, dampaknya dua kan? Apakah positif atau negatif? AI itu bisa menjadikan kita bodoh juga. Lah tinggal pencet semua jadi. Lalu kapan kita berpikirnya? Akhirnya kita bisa jadi bodoh. Gitu. Saya ya ada berbeda pendapat, tapi ya biasa berbeda pendapat itu penting. Tahu, kita selama merdeka ini dari 80 tahun, ada 37 tahun kita takut ngomong. Dari tahun 60 sampai dengan 98 ya, Bu. Ya, 9. Ya, Pak. Itu yang saya tadi mau melengkapi juga, karena pertanyaan awal Mbak Farah tuh tadi kan, dari mana sih ya kurikulum kita itu gitu. Kalau saya sih, barangkali Pak Anhar juga bisa mengkoreksi, ya karena kita dijajah 300-an tahun ya oleh Belanda, sebagian besar kurikulum kita itu warisan Belanda. Gitu ya, Pak. Tapi kemudian begitu merdeka, tadi Pak Anhar kan ngasih satu periode sampai 90 ya Pak, ketika itu periode. Dan itu kurikulum kita kemudian mengikuti politiknya gitu ya. Artinya kalau politik presidennya adalah top down, represif gitu, maka pendidikannya akan ngikutin. Bagaimana dulu NKK-BKK gitu ya periode itu gitu, turun bahkan sampai ke sampai ke level dasar gitu ya. Itu yang saya melihatnya pendidikan kita sangat dipengaruhi oleh bagaimana
imajinasi pemimpinnya gitu, imajinasi presiden terhadap cita-cita Iya, itu. generasinya gitu. Dan Iya. yang jadi korban menurut saya itu adalah ya tadi, setiap menteri, setiap kabinet akan berubah kebijakan, sehingga yang korban ya anak didik gitu, peserta didik gitu ya, Tadi, selalu menjadi kelinci percobaan ya, kurikulum iya, ganti menteri ganti kurikulum gitu kan. Belanja Bagaimana, iya. buku terus. bayangkan iya 5 tahun gitu kita belum hafal gitu. udah udah ganti lagi dari kurtila, kita udah pusing jadi orang tua, pusing ngikutin anak ya, ngikutin kurikulum baru dan segala macem. Nah, ya saya sih melihatnya tadi, tapi hari ini menurut saya juga masih banyak kok, warisan itu belum hilang sama sekali gitu ya Pak ya, di beberapa I- betapa melekatnya itu penjajahan itu yang tadi Mbak Farah bilang, dari situlah mulainya penjajahan ya, karena memang dibuat Nah, dulu oleh penjajah pertama kali, belum bisa iya. merdeka sebagaimana cita-cita pendidikan yang sebenarnya kan gitu. Nah, Belum. artinya apa, Bu? Eh, Setelah kita merdeka, kita mengalami kegagalan untuk memperbaiki yang jelek dulu yang kita terima dari Iya. kolonialisme. Itu kan persoalannya. Iya. Pikiran-pikiran kolonialis tertentu kita bawa ke sini. Itu yang terjadi. Iya. Nah, sebenarnya sederhana. Coba kalau pemerintah kita menjalankan pemerintahan berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, negeri ini negeri surga, Bu. Tapi kan akhirnya menjadi neraka karena pemimpinnya juga neraka, manusia neraka. Betul. Kan itu kan, koruptor semua. Departemen mana yang tidak korup? Menteri mana yang tidak korup? Menteri Agama aja berapa yang ditangkap masuk penjara? Menteri Pendidikan berapa? Nah, ini kan semua masalah moral yang rusak. Kan itu persoalan besar kita. Nah, kalau ke depan ini tidak berubah, ambil sebagai contoh, teriakan presiden kita sekarang untuk memberantas korupsi. Oke, senang saya dengar bahwa dia menggebu-gebu. Tapi ketika dia katakan, para koruptor, kembalikan uang yang kalian telah ambil. Mana ada koruptor yang mau mengembalikan duit yang telah dia curi? Nggak mungkin. Nggak masuk akal itu. Nah, hal-hal seperti ini kan apa yang kamu katakan tadi, bahwa sejak dari awal kita udah rusak, seharusnya setelah kita merdeka, kita memperbaiki apa yang kita juga tidak merdeka loh, andai kata tidak ada pendidikan kolonial, Bu. Kan Soekarno, Hatta itu kan pendidikannya kolonial. Tapi dia tidak gunakan pendidikan itu untuk dirinya, melainkan juga untuk kepentingan orang banyak. Nah, itulah yang menyebabkan dia bisa tampil menjadi pemimpin. Yang saya gunakan istilah, mereka adalah orang-orang yang cerdas tercerahkan. Yang menyebabkan kita menjadi merdeka ini karena ada orang seperti Soekarno, Hatta, ada Natsir, orang-orang yang cerdas tercerahkan. Kalau nggak ada orang itu, belum tentu kita duduk dan bicara sebagai orang merdeka sekarang, Bu. Seperti itu faktanya. Nah, yang menjadi soal sekarang adalah bahwa selama 80 tahun kita merdeka, terjadi perubahan, tapi perubahan itu hanya menguntungkan orang tertentu. Kan begitu, Bu. Jujur aja. Coba Bapak, coba kalau mau jujur. Yang menikmati kemerdekaan dalam pemerintahan Prabowo sekarang siapa? 185 menterinya itu. Yang tiap bulan sudah terima tanpa kerja apa, udah terima 185 juta per bulan. Dia udah nikmati. Pada saat yang bersamaan, ada berapa juta rakyat Indonesia yang pada pagi hari belum tentu makan pagi. Kan itu. Iya Pak. Ini sekalian nih ada
ini Ali Syariati ini cowok cewek ya? Mbak ya? Udah 3 kali nulis di chatroom. Kok nggak dibaca-baca gitu ya? Relevan dengan yang Bapak sampaikan soal korupsi tadi. Katanya gini, bagaimana hubungan agama dan hukum negara kita yang sepertinya tumpul ke bawah, salah, kebalik ya ini ya. Ke bawah tumpul ke atas, ke bawah yang tahan ke bawah tumpul ke atas, tajam ke bawah tumpul ke atas. Nggak seperti hukum agama Islam. Jadi kalau korupsi itu mencuri atau kalau mencuri ya potong tangan gitu. Kaitannya tadi istilahnya kan berarti akan mempertanyakan kenapa pakai hukum negara kalau kayak begitu, kenapa nggak pakai hukum kira-kira gitu ya Mbak Ali Syariati ya. Menurut Pak Anhar gimana tuh? Iya, sebenarnya kita kan sudah banyak hukumnya, Bu, banyak aturannya. Cuma aturan itu diinjak-injak lagi oleh yang bikin. Kan hanya begitu. Ya, hukumnya ada ya, aturannya ada Ada, sebetulnya. Bahkan ada. hukuman mati pun ada kan di kita sekarang. Hukuman mati ada, semua segala macam. Tadi malam misalnya itu Pak Togar, mantan kepala Badan Narkotika itu, mengatakan bahwa kan tadi malam ada dikatakan bahwa polisi berhasil 1000 ton, Bu. Coba bayangkan, polisi berhasil selama setahun itu menangkap narkoba lebih dari 1000 ton. Dan presiden datang. Nah, lalu Pak Togar sebagai ini, dia katakan sebenarnya begini, jangan diberikan antara hukuman mati terhadap mereka itu harus dilaksanakan. Tapi kan sekarang katanya akan ada lagi, boleh dikatakan dijatuhkan hukuman mati, tapi nanti setelah 10 tahun kemudian baru dihukum mati. Lalu apa maknanya hukum itu? Dijatuhkan hukuman mati, tapi nanti setelah menjalani 10 tahun lagi baru dilaksanakan. Kasih waktu tobat gitu kali ya. Mau Itu dikasih memang kesempatan ya tobat. inkonsistensi dari regulasi dari aturan dengan implementasinya gitu ya Pak ya kira-kira ya. Baik. Iya. Ini ada yang komen juga nih Mbak siapa ini Falah. Kalau korupsi sih dari yang atas sampai yang bawah ada nih katanya gitu. Kira-kira parkir gitu kan harusnya 1000. Oh, ini kayaknya punya pengalaman ya Mbak Falah ya. Nah, Pak Anhar, maaf ini waktu kita sebenarnya sudah habis, tapi kita kan tadi mulainya juga agak terlambat. Kedua, ini ada pertanyaan yang sebenarnya relevan. Saya hanya bacakan nanti bisa dikomentari sekaligus ya Pak. Tentang ini Mbak Homsah. Di mana letak batas konstitusional antara kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dijamin oleh pasal 28 dengan ketertiban umum dan norma moral yang seringkali dilindungi oleh peraturan daerah, perda yang bernuansa agama. Apakah perda semacam itu berpotensi menciptakan diskriminasi terselubung terhadap kelompok minoritas? Nah, kemudian Mbak Siti Solehah juga sama, kaitannya dengan kasus-kasus intoleransi. Bagaimana negara membatasi kasus intoleransi dan diskriminasi, termasuk pelarangan pembangunan rumah ibadah. Satu lagi, Mbak Elin Christine. Nah, ini apakah kelima negara sudah diakui itu sudah ada sebelum Pancasila lahir yang tadi 5 itu. Terus fungsi ideologi Pancasila itu untuk menangani perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, baik itu keberagaman suku maupun keberagaman agama. Artinya ini konteks ya sebenarnya itu menjadi sudah selesai. pramu kebersamaan itu bagaimana menurut Bapak? Kalau saya Bu, sederhana. Laksanakan Pancasila secara benar. Selesai. Yang menjadi soal itu semua orang mengaku berpancasila tapi melanggar Pancasila semua. Kan begitu persoalannya. Kalau mau mendirikan, kan ada aturannya, misalnya mau mendirikan gereja. Ada aturannya boleh mendirikan gereja di tengah masyarakat, tapi harus ada aturan-aturan yang disepakati bersama. Jadi tidak dengan sendirinya didirikan, sama dengan masjid, di mana kalau mayoritasnya di situ orang Kristen,
tidak dengan sendirinya masjid harus segera didirikan. Jadi ada aturan-aturan yang jelas kok. Cuma kita yang tidak pernah memperjelas apa yang telah jelas itu. Kan Memang persoalannya itu. sengaja dibuat, mungkin ya sengaja dibuat Iya, ada celah untuk kemudian kalau Mas Diki bilang dibuat untuk dilanggar katanya. iya, Ya, benar. itu Benar, Bu. ya ini ada aturannya ada tapi untuk menggugurkan tanggung jawab saja. Jadi Iya, istilahnya minimalis yaitu peraturan iya. hanya untuk peraturan kemudian ya, tidak untuk dipatuhi. Tidak Gimana untuk ya caranya? dijalankan Sebetulnya kan secara pertanyaannya baik. betul tadi, gimana caranya kita menegakkan Pancasila dengan konsisten, regulasi Ya, itu. bagaimana saya katakan di sebelah bawah itu Pancasila itu jalan. Di sebelah atasnya yang nggak jalan, Bu. Tapi Yang karena di atas korupsi. nggak jalan, sekarang pada nyontoh, Pak. Karena di atas nggak Iya, jalan, akibatnya yang di bawah apa? nyontoh. Republik ini republik amburadul jadinya kan. Karena apa? Ada sesuatu yang pegangan utama bagi kita, tapi kita tidak berpegang pada pegangan itu. Bahkan kita menyepelekannya, membuangnya gitu. Akibatnya apa? Apa yang terjadi sekarang? Ya seperti Ibu katakan tadi, katanya korupsinya juga mulai dari bawah. Memang ada hasil penelitian dari Profesor Alatas, ahli sosiologi korupsi. Ketika dia bicara tentang sebuah negara, dia tunjukkan bahwa negeri itu hancur disebabkan oleh karena dari atas sampai ke bawah koruptor semua. Apakah Indonesia akan mengalami hal seperti itu? Dan dia sebut nama Indonesia juga. Oh, ini penelitiannya bukannya di Indonesia gitu ya, Pak? Bukan hanya di Indonesia, tapi dia singgung juga tentang Indonesia. Jadi kalau kita membiarkan keadaan seperti sekarang, ya mudah-mudahan Presiden Prabowo yang menggebu-gebu untuk melawan korupsi, berhentilah ngomong kembalikan uang itu, tapi tangkapin orang-orang yang Artinya penegakan korupsi. hukumnya ya, penegakan aturannya konsisten. Iya, kalau hanya teriak kembalikan uangnya, nggak akan terjadi, Bu. Ya. Sampai kiamat tidak ada orang yang pencuri, yang ngaku pencuri dan mengembalikan uangnya. Nggak ada itu. Nggak pernah terjadi. Ya. Baik. Dan tadi mungkin pesan moral dari sesi kita pagi ini, karena tadi Pak Anhar mengakhiri dengan dari negara agama kita sampai ngomongin korupsi gitu ya. Karena betul juga sih, itu irisannya sangat kuat gitu ya, menjadi relevan. Sehingga kuncinya adalah tadi seperti Mbak Farah tadi, mulai dari kita sendiri, dari lingkungan terdekat kita gitu ya. Jadi selain kita, nanti kelak Anda, teman-teman yang muda-muda sekarang akan menjadi pemimpin di daerah masing-masing atau di negara ini, kita nggak tahu di sini ada calon presiden 2000 sekian gitu ya Pak. Iya. Iya, ini kan Mas siapa tadi? Mas Dedi, siapa yang tadi dari Bengkulu? Mas Diki. Mas Diki kan dari kita tidak ada yang tidak mungkin hari ini. Jadi mari kita mulai dari diri kita sendiri, dimulai dari sekarang, dimulai dari lingkungan kita yang terdekat gitu ya. Ajarkan adik-adik kita, anak-anak kita untuk tadi jujur dan anti korupsi dari sejak dalam kandungan bahkan gitu ya. Mungkin itu kita sudahi dulu. Minggu depan kita ketemu lagi kembali ke jadwal semula begitu ya, hari Kamis pagi. Terima kasih Pak Anhar. Selamat Yogyakarta. Tuh teman-teman yang ada di Jogja, Pak Anhar ada di Jogja kalau mau ketemuan. Saya menawarkan. Baik, terima kasih semuanya. Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat kasih. pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, banyak Bu. Wah. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Izin Livia. Wabarakatuh.